Pemuda ini namanya Do Il-chul, dia adalah putra dari seorang legenda judi yang dikenal dengan sebutan Si Telinga Satu. Si Telinga Satu ini telah meninggal, tapi bakatnya dalam berjudi sudah menurun ke sang anak. Il-chul sendiri sekarang masih mahasiswa tapi kemampuannya dalam menganalisa lawan di meja judi patut diacungi jempol. Selain bisa membaca kartu musuhnya, Il-chul juga bisa mengamati gerakan mereka yang katanya membuat ritme tertentu sehingga dari situ Il-chul bisa memperkirakan kartu mana yang bisa melemahkan lawan-lawannya. Dengan kemampuan ini Il-chul mendapat julukan sebagai seorang tasa, saking seringnya main judi di rumahnya si Jenggot. Il-chul kadang memberikan persenan untuknya karena Il-chul kerap memenangkan perjudian itu. Namun di saat Il-chul sedang menikmati kemenangannya tiba-tiba seorang perempuan datang menyapanya. Sesungguhnya Il-chul sama sekali tidak mengenal perempuan itu, tapi karena Il-chul merasa iba akhirnya dia menuruti perempuan itu yang mengajaknya makan malam. Tanpa berkenalan perempuan itu tahu bahwa Il-chul adalah seorang tasa, kemampuan Il-chul ternyata sudah dikenal di seluruh penjuru Korea. Akan tetapi bukannya kagum perempuan itu justru meminta Il-chul untuk berhenti main judi, karena katanya yang namanya judi awalnya selalu menang sampai akhirnya selalu kalah, bahkan ia bisa kehilangan semuanya. Il-chul pun jadi penasaran siapa perempuan di depannya tersebut, sayangnya perempuan itu langsung pergi karena ada sebuah mobil yang menjemputnya secara paksa. Begitu sampai kosan Il-chul terkejut karena ibunya tiba-tiba datang berkunjung. Sang ibu mengirimkan makan malam untuk anaknya, karena beliau tahu kalau sebentar lagi Il-chul akan ikut tes CPNS. Ia sengaja berkunjung ke Seoul untuk menengok putra sematawayangnya itu, tapi sikap sang ibu ini justru membuat Il-chul merasa bersalah. Ia memang satu-satunya harapan ibunya untuk mengangkat derajat keluarga mereka, apalagi setelah ayahnya meninggoy tanpa warisan sepeser pun. Wajar kalau sang ibu menginginkan anaknya menjadi pegawai negeri, jadi untuk memenuhi keinginan ibunya Il-chul tetap berangkat kuliah seperti biasa, sayangnya ia tak bisa konsentrasi karena pikirannya cuma tentang judi. Namun sebenarnya bukan hanya judi yang menyita pikiran Il-chul, tapi juga tentang perempuan misterius yang bertemu dengannya kemarin. Il-chul tak tahu siapa namanya, pikiran-pikiran itu pun membuat Il-chul tak bisa konsentrasi sampai tidak melihat ada sebuah mobil yang melaju kencang di pertigaan. Dan begitu Il-chul jatuh si pemilik mobil pun keluar untuk melihat pintu mobilnya yang penyok. Ia kemudian menuntut Il-chul untuk menggantinya, dan tanpa rasa takut Il-chul bersedia membayarnya. Ternyata keberanian Il-chul ini membuat pemilik mobil itu merasa tertantang. Ia kemudian berniat menantang Il-chul di meja judi yang tanpa Il-chul sangka pemilik mobil itu adalah kolega dari perempuan misterius yang kemarin mencuri perhatiannya. Perjudian ini pun mempertaruhkan sepeda Il-chul yang rusak dan juga pintu mobil yang penyok, siapapun yang kalah harus bersedia menggantinya dengan yang baru, dan perempuan yang ternyata bernama Madonna itu menjadi bandarnya. Tadinya Il-chul mengira kalau perjudian ini akan berlangsung dengan cepat dan ia keluar sebagai pemenangnya, tapi ternyata laki-laki di hadapannya itu bukan musuh sembarangan. Il-chul yang selama ini dianggap sebagai tasa tiba-tiba menjadi tidak berdaya karena ia dapat kartu yang buruk terus-menerus pada putaran pertama. Il-chul pun kalah telak, namun Il-chul enggak mau menyerah, ia sampai berhutang kepada si Jenggot untuk melanjutkan permainannya. Padahal di sini si Jenggot udah memintanya untuk berhenti, tapi Il-chul gak mau mendengar saran itu karena sekarang taruhannya bertambah satu yaitu bisa berkencan dengan Madonna. Sebenarnya Madonna sudah meminta Il-chul untuk berhenti, karena musuhnya bukan pemain judi abal-abal, namun sama seperti saran si Jenggot tadi, Il-chul tidak ingin memperhatikannya karena ia hanya ingin menang. Sayangnya Il-chul bernasib sial hari ini, ia kembali kalah telak persis seperti di putaran pertama. Akhirnya Il-chul pun berhadapan dengan para preman yang langsung menghabisinya. Hidupnya sudah di antara sadar atau tidak, hingga seseorang berhasil mengetahui pengeroyokan itu dan langsung menyelamatkan Il-chul. Orang itu bernama Aiku atau biasa dikenal dengan si Mata Satu. Dia mengaku pernah berutang budi pada ayah Il-chul sehingga ia akan melunasi semua hutang Il-chul pada si Jenggot yang berjumlah sekitar 100.000 won. Il-chul pun kebingungan karena selama ini ia tidak pernah tahu kenalan ayahnya, namun dia tidak memikirkannya lebih lanjut karena badannya sudah terasa remuk. Lalu keesokan harinya Il-chul kembali bertanya kepada Aiku mengenai hubungannya dengan si Telinga Satu, alias ayahnya. Tapi Aiku tidak ingin menjelaskannya dengan detail. Ia justru menceritakan kehebatan si Telinga Satu dengan para legenda taza yang lainnya. Tadinya Il-chul mengira kalau Aiku adalah salah satu taza legenda, karena jika itu benar maka Il-chul ingin belajar lebih banyak dari dirinya,
namun Aiko mengaku kalau dia hanyalah seorang penipu dan sebagai awalan ia meminta Icul untuk lebih peka, karena di dalam dunia tipu-tipu ini, selalu ada celah untuk menguras uang milik orang lain, salah satunya adalah Icul yang tanpa sadar telah dibuat miskin oleh si Jenggot, dan oleh karena itu Aiko meminta Icul untuk berhenti saja setidaknya untuk saat ini, karena Icul belum mengalami kerugian yang lebih banyak. Tapi lagi-lagi Icul gak mau ngedengerin. Ia merasa cukup punya bakat dari lahir dan ingin membuktikannya di depan Aiko, maka setelah itu mereka berdua pun langsung pergi ke kasino. Di sana Icul membuktikan pada Aiko bahwa ia benar-benar berbakat di dunia judi. Bakat alami Icul ternyata sudah ditunggu oleh Aiko, karena diam-diam ia tengah membentuk sebuah tim untuk proyek pribadinya. Selain Icul, Aiko juga sudah mengincar beberapa orang. Yang pertama adalah Kaci, atau disebut sebagai si bandar karena keahliannya dalam mengocok kartu. Yang kedua adalah Yongmi, seorang pelayan kasino yang sering mencuri uang taruhan pelanggan secara sembunyi-sembunyi. Dan karena ia mencuri sedikit demi sedikit maka tidak pernah ada yang melapor kehilangan uang. Dan yang ketiga adalah Tuan Kuon, ia adalah pemilik kedai minuman yang pintar berakting untuk bekerja sama dengan para bandar judi. Keempat orang itu termasuk Icul dikumpulkan oleh Aiko di sebuah gudang kosong. Tadinya Kaci merasa tim ini tidak berguna, apalagi mereka belum mengenal satu sama lain, hingga akhirnya Aiko datang dan menjelaskan rencananya. Ternyata saat ini Aiko berniat untuk menguras harta milik seorang OKB, atau orang kaya baru bernama Mul. Dia adalah seorang tuan tanah licik yang baru-baru ini terjun ke meja judi, tapi untuk menghabisi semua hartanya itu juga harus dilakukan dengan cara yang hati-hati, maka disinilah fungsi dari tim yang dibentuk oleh Aiko. Nanti Kaci dan Yongmi akan berpura-pura menjadi suami istri yang ingin membeli tanah melalui Mul, namun untuk mengusik harga diri Mul, Yongmi dan Kaci harus membuat Mul merasa kesal, karena kalau ia kesal maka Yongmi dan Kaci akan lebih mudah untuk menyeretnya ke meja perjudian. Lalu sama seperti trik lama Yongmi dan Kaci awalnya akan mengalah, mereka berdua membuat Mul seolah-olah menjadi pemenangnya, tapi saat Mul ingin merayakan kemenangannya Kaci dan Yongmi menukar kartu reminya yang membuat Mul mendapat kartu yang buruk. Disitulah titik kehancuran Mul, ia yang tadinya sombong akhirnya menelan banyak kekalahan. Dan strategi itu pun masih berlanjut di esok harinya, Yongmi dan Kaci pergi ke kantor Mul untuk membatalkan rencana mereka membeli tanah. Bahkan mereka berdua dengan sengaja mengatakan kalau Mul adalah pecundang, sehingga membuat Mul pun naik darah dan Mul akhirnya ingin mencari seorang penjudi yang hebat, dan disinilah Icul dan Tuan Kuon mengambil peran. Tuan Kuon berpura-pura menjadi seorang pengusaha dan punya keponakan yang pintar berjudi, dan tanpa pikir panjang Mul pun kemudian merekrut Icul untuk menjadi rekannya di meja perjudian. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, esok malam Mul kembali menantang pasangan Yongmi dan juga Kaci. Lagi-lagi Yongmi dan Kaci menggunakan trik lama, mereka berdua sengaja mengalah di awal dan membuat Mul seolah-olah jadi pemenangnya. Mul sendiri sudah percaya diri kalau kali ini dia nggak mungkin kalah, padahal sebenarnya ia ditipu lagi. Di saat Mul ingin mengambil uang taruhannya, Kaci baru membuka kartunya yang ternyata bernilai lebih tinggi daripada milik Mul. Akhirnya Mul pun cuma bisa gigit jari, ia udah rugi banyak. Tuan Kuon kemudian menghampiri Mul karena ingin berpamitan, tapi Mul justru menahannya karena ia ingin main lagi untuk mengalahkan Kaci. Tadinya Tuan Kuon ingin berbicara lebih banyak, tapi sebuah mobil datang dan Mul langsung menyambutnya. Kata orang itu adalah bosnya dan ia harus segera menyapanya. Dan di saat orang itu turun dari mobil Icul yang juga ada di situ langsung terkejut karena ternyata dia adalah Madonna. Icul tidak menyangka kalau Madonna juga bekerja sama dengan Mul, sementara itu Icul tidak bisa mengalihkan pikirannya dari Madonna. Ternyata Mul dahulu berutang pada Madonna dengan alasan investasi. Mul mengaku akan menggunakan uang itu untuk membangun sebuah gedung. Padahal sebenarnya Mul menggunakan uang itu untuk berjudi, sedangkan gedung yang dijanjikan oleh Mul itu tidak pernah dibangun karena uangnya sudah habis tanpa sisa. Oleh karena itu Icul pun berusaha mengingatkan Madonna kalau Mul ini cuma seorang penipu. Ia meminta perempuan itu untuk menarik semua uangnya dari Mul, karena sekarang Icul dan teman-temannya sedang menguras hartanya Mul. Namun informasi Icul ini malah membuat Madonna merasa bingung. Ia tak mengerti kenapa Icul repot-repot memberitahunya, toh kalaupun Mul memang penipu cuma Madonna yang akan dirugikan. Dan dari pertanyaan Madonna itu akhirnya Icul menyadari kalau ia sebenarnya menyukai perempuan tersebut. Tapi ternyata perasaan itu tidak berarti apa-apa di dunia judi. Kedatangan Madonna hari ini memang bertujuan memancing Icul untuk membuka rahasia tim Aiko.
Akhirnya setelah mengetahui bahwa dirinya telah ditipu, Mul mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap Kaci dan juga Yongmi. Tuan Kuon sebenarnya sudah berusaha menyelamatkan mereka berdua, tapi karena anak buah Mul sudah merajalela, Kaci pun menyuruh Yongmi menemui Tuan Kuon untuk menyelamatkan diri, sedangkan Kaci akan mengorbankan dirinya di sini supaya anak buah Mul itu tak mengejar para anggota tim Aiku yang lain. Sementara itu nyawa Icul juga sudah berada di ujung tanduk, namun untungnya Aiku datang tepat waktu, ia berhasil menyelamatkan Icul dan membawanya kabur dari pasukan Mul. Esok harinya Icul sudah terbangun di markas Aiku, sayangnya anggota mereka kurang satu yaitu Kaci yang telah berhasil tertangkap. Hal itu yang akhirnya membuat para anggota tim ini menganggap Icul berkhianat sampai mengorbankan salah satu anggota mereka. Icul pun tak membela diri. Ia bahkan menanyakan alasan Aiku ingin menyelamatkannya, karena ternyata Aiku dulu pernah mengkhianati si telinga satu hingga nyawa ayah Icul pun dihabisi oleh penjudi kejam yang disebut dengan si iblis, dan setelah mendengar cerita ini Icul pun langsung marah, tanpa berpamitan ia segera pergi dari tempat tersebut. Sementara itu di tempat lain, Madonna dan Mul berencana untuk balas dendam kepada Icul dan teman-temannya, tapi karena sadar kalau masih ada Aiku di balik kelompok tersebut, maka Madonna pun berencana minta tolong pada si iblis untuk menghabisi mereka semua. Dan sejak kejadian itu Icul kembali mendatangi rumah-rumah judi dan mengalahkan para penjudi yang ada di sana. Permainan Icul memang mengerikan, ia bisa membuat orang-orang kalah dalam sekejap sampai tidak mau bermain judi lagi dengannya. Namun pada suatu siang ada seseorang yang justru ingin bertemu dengannya dan orang itu adalah Kaci. Icul pun terkejut karena tadinya ia mengira kalau Kaci sudah COD sama malaikat, tapi kedatangan Kaci ini justru membawa berita yang lebih mengagetkan yaitu Aiku telah dihabisi oleh si iblis. Icul lantas merasa lebih marah, ia kemudian berniat untuk membalaskan dendam Aiku, karena ia baru menyadari kalau si iblis memang punya dendam juga terhadap Aiku. Maka tak butuh waktu lama Icul segera menemui Tuan Kuon, ia meminta saran untuk memberi pelajaran pada si iblis ini. Namun ternyata Tuan Kuon tidak memberikan saran apapun, ia hanya menegaskan bahwa seperti inilah jalan hidup penjudi jika tidak segera berhenti. Keesokan harinya Icul pun segera menemui si iblis yang sudah bersekutu dengan Madonna dan juga Mul. Ia membawa satu tas yang penuh dengan uang sebagai taruhan, tapi untuk yang satu ini Icul tidak hanya bertaruh soal uang melainkan nyawa juga, siapapun yang kalah atau terbukti melakukan kecurangan, ia tak bisa dibiarkan hidup-hidup. Dan malamnya ketika Icul berniat untuk istirahat, tiba-tiba Madonna mendatanginya, ia mengajak Icul bekerja sama untuk menipu si iblis ini dan memenangkan semua uangnya. Akan tetapi Icul kali ini tidak percaya pada Madonna lagi, baginya sudah cukup ditipu kedua kalinya dan ia tak ingin terjerumus ke lubang yang sama. Namun Madonna berkata kalau Icul tidak perlu mempercayainya, ia hanya boleh percaya pada jumlah uang yang bisa mereka bawa pulang, dan akhirnya Icul pun membiarkan Madonna membuat strategi bersamanya, karena ternyata Icul juga sudah bekerja sama dengan Mul. Tadinya Madonna sempat terkejut, tapi memang beginilah yang biasa terjadi di dunia perjudian, jika mereka melawan musuh yang kuat maka para pemain lain akan bekerja sama untuk mengalahkannya. Sebenarnya Icul hanya menggunakan trik lama, tapi dia membutuhkan Mul dan juga Madonna untuk menjalankan rencananya itu. Awalnya seperti biasa mereka akan bermain di meja judi dengan jumlah 4 pemain, di situ mereka tahu kalau si iblis hanya mengincar kekalahan Icul, sehingga ia akan terus memperhatikan Icul. Maka pada celah inilah Mul juga berusaha untuk membuat si iblis tak melihat kalau kartunya diam-diam ditukar oleh Madonna, jadi ketika si iblis berpikir kalau ia memenangkan perjudian, kartu Icul ternyata memiliki nilai lebih tinggi dari si iblis. Si iblis kemudian merasa ia telah ditipu, tapi si iblis tak bisa membuktikan hal tersebut dan ia harus menerima kekalahannya, belum lagi dengan Madonna yang ternyata punya masa lalu yang buruk dengan si iblis ini, sehingga Madonna ingin hidup si iblis ini segera berakhir. Lalu setelah perjudian itu berakhir, sesuai dengan kesepakatan Icul hanya akan membawa $2 juta sedangkan Mul membawa $4 juta, tapi karena Mul adalah orang yang serakah, ia juga berniat mengambil $2 juta milik Icul. Namun Icul tak kalah jenius, sebelum itu Icul sudah bekerja sama dengan anak buah Mul yang menyimpan dendam pada bosnya gara-gara selalu diperlakukan buruk. Mul kini justru malah dihabisi oleh anak buahnya sendiri. Sementara itu esok harinya Kaci dan juga Yongmi yang ternyata sudah menikah, tiba-tiba mendapat uang $1 juta di dalam mobilnya, begitu juga dengan Tuan Kuon yang tahu-tahu mendapat kiriman sejumlah uang oleh orang yang tak dikenal. Tapi ketika melihatkan kartu Jack di dalam tas tersebut,
mereka langsung tahu bahwa itu merupakan kiriman dari Taza Icul. Sedangkan Icul sendiri sekarang memulai hidup baru dengan tinggal bersama ibunya, dan sebagai anak laki-laki satu-satunya ia berhasil menjawab harapan ibunya dengan menjadi seorang pegawai negeri. Kini Icul benar-benar berhenti berjudi, ia ingin hidup sederhana dan berbahagia dengan ibunya. Lalu film ini pun selesai.